Audio Jungle. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini Mimin akan bawain cerita baru dengan judul Snake Immortal, Tale of a Snake Cultivation to Immortality. Untuk sinopsis Mimin nggak bacain ya, teman-teman bisa baca di deskripsi mengenai sinopsisnya seperti apa. Daripada penasaran, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah desa di sore hari saat matahari mulai terbenam. Orang-orang pun mengatakan bahwa hari sudah mulai gelap dan mengingatkan orang-orang untuk segera pulang karena sudah mulai berbahaya sekarang. Nyalakan lampu, kunci pintu, jangan biarkan ular hitam tua itu masuk ke dalam rumah. Seseorang mendengar beberapa hari yang lalu, ular hitam tua itu memakan 2 orang di Gunung God Temple. Satu dari mereka adalah seorang Taois. Orang-orang pun belum pernah mendengar cerita itu, tapi ada banyak ayam dan bebek yang hilang di desa ini. Lalu seorang anak pun berkata kepada ayahnya untuk membawa ayam mereka ke dalam rumah. Meskipun mengganggu, itu lebih baik daripada kehilangan mereka. Si ayah pun setuju karena jika ular hitam tua itu memakan mereka, mereka akan mengalami kerugian. Saat si ayah dan si anak pulang, mereka melewati sebuah biara. Dan mereka pun bingung mengapa itu sangat tenang di saat semuanya sedang panik. Kemudian di dalam biara, nyatanya ular ini tengah bersembunyi di dalamnya. Si ular pun menyadari bahwa ular hitam tua yang dibicarakan oleh mereka itu adalah dirinya. Meskipun dirinya tak ingat kalau dirinya sudah tua, dan dirinya pikir bahwa dirinya sebenarnya tidaklah menyeramkan. Tapi 2 orang kemarin memang benar dirinya telah memakan mereka. Di saat itu, seseorang datang ke biara ini untuk berdoa dan meminta pertolongan. Orang itu mengeluh bahwa perang yang digunakan para kultivator mulai mengisi kembali. Mereka memakan banyak tanaman herbalnya. Dirinya tidak akan membiarkan mereka kabur. Orang itu pun terus memohon kepada Dewa Gunung agar doanya didengar dan meminta Dewa Gunung untuk menyelamatkannya. Si ular mengaku bahwa pada saat itu dirinya tidak mengerti bahasa manusia. Tapi ketika dirinya melihat orang itu, sepertinya dia sangat frustasi. Dirinya merasa kasihan kepada orang itu. Jadi dirinya bantu orang itu untuk menemukan ketenangannya. Lalu orang selanjutnya pun datang. Dan orang itu juga mengeluh soal eliksir dirinya kepada Dewa Gunung. Dan dia juga nampak sangat frustasi. Orang tua itu mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang sudah dirinya latih selama 10 tahun. Dan orang tua itu sangat marah kepada dirinya karena menelan orang sebelumnya. Dan orang tua ini berniat untuk membunuh dirinya. Namun karena saat itu dirinya tidak memahami bahasa manusia, jadi dirinya membuat kedua orang itu mendapat ketenangan. Dirinya tidak berpikir banyak ketika menelan mereka. Tapi setelah itu sesuatu terjadi. Dirinya tiba-tiba menjadi jenius. Bukan hanya dirinya membangunkan Demon Core, tapi dirinya mendapatkan sebuah kepintaran. Dengan itu dirinya belajar banyak yang tidak dirinya ketahui sebelumnya. Kemudian suatu hari ada seseorang yang mengejar dirinya. Dan ternyata orang yang berbaju hitam yang sedang mengejar dirinya sebelumnya adalah penangkap ular dari sekte penangkap ular. Dirinya mengalahkan mereka dengan kekuatan ular dirinya. Mengarahkan kultivator manusia sangatlah hebat. Kultivator bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan latihan. Tingkat Key Refining Stack, tingkat Foundation Establishment, tingkat Core Formation, bahkan tingkat Soul Nasken. Pelarian dirinya sebelumnya sangat beruntung. Manusia itu menakutkan dan kultivator itu lebih menakutkan. Sekarang dirinya sudah bisa berpikir. Dirinya harus bisa bertahan hidup apapun konsekuensinya. Memakan manusia terlalu beresiko, itu bisa mengurangi populasi mereka. Dan dirinya tiba-tiba merasa sangat lapar. Ayam dan bebek tidak membuatnya kenyang. Dan sekarang itu lebih susah untuk diincar. Dan di saat itu dirinya ingat pada keluarga yang memelihara babi di kota Chenjia. Sepertinya dirinya harus ke sana. Berbicara tentang legenda, manusia suka sekali memberi nama untuk mereka sendiri. Jadi dirinya akan melakukan itu juga. Dirinya suka cerita dari Susian dan orang-orang memanggil dirinya ular hitam tua.
Jadi dirinya memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Suhei. Kemudian berpindah ke kota Shenzhia. Suhei pun sudah sampai tujuannya dan sekarang sudah tepat berada di depan kandang babi. Dan Suhei pun segera menargetkan mereka. Dengan melihat mereka saja sudah membuat dirinya merasa kenyang. Dan juga sepertinya orang di sini sudah pada tidur. Dan segera Suhei melahap babi-babi tersebut. Suhei pun berharap mereka tidak membuat banyak suara. Jika mereka membangunkan manusia, mereka akan membunuh dirinya. Sejak saat itu tiba, dirinya akan menelan mereka juga. Hingga pada akhirnya Suhei merasa kenyang. Tapi sepertinya dirinya terlalu banyak makan. Masih ada beberapa jam sampai manusia bangun. Hingga saat itu tiba, dirinya akan mengistirahatkan dirinya lebih dulu sebelum pergi. Lalu 1 jam kemudian, terdengar sebuah suara manusia yang sedang melintas di kandang tersebut. Orang itu pun terlihat sedang membahas sesuatu bersama temannya. Dan suara ini pun sedikit terdengar oleh Suhei. Namun Suhei belum membuka matanya. Hingga pada akhirnya Suhei menyadari bahwa dirinya tidur terlalu nyenyak hingga seseorang datang. Suhei pun menganggap manusia itu menakutkan sehingga Suhei segera menyembunyikan dirinya. Dan nyatanya orang-orang itu tengah membuang seseorang ke kandang babi. Suhei pun bersyukur bahwa dirinya belum ketahuan oleh orang-orang itu. Sedangkan orang-orang tersebut yakin bahwa pria ini sudah mati. Dan segera mereka pun pergi meninggalkan orang tersebut. Suhei pun segera mengintip ke arah manusia yang mereka buang. Suhei pun mengira bahwa manusia itu sudah mati. Sepertinya dia kurang beruntung. Dan Suhei pun segera memutuskan untuk pergi dari sini. Namun nyatanya manusia itu tiba-tiba membuka matanya. Dan ini mengejutkan Suhei. Dan menyebut bahwa dia hidup kembali dan apakah dia menjadi seekor zombie. Orang itu pun seketika tertawa dan mengatakan bahwa dirinya berhasil reinkarnasi. Dan orang ini bernama Chen Fan. Sungguh kebetulan nama mereka sama. Dan orang itu mengira bahwa ini adalah takdir yang ditentukan. Gagal menikah, gak berguna, dan Tian hancur, dirinya tidak peduli. Semenjak dewa ini mengambil tubuhnya, dirinya akan membalaskan dendamnya. Suhei yang mendengar orang itu berbicara pun bingung dengan apa yang sedang dia bicarakan. Kemudian orang itu pun kembali mengatakan bahwa luka ini cukup parah. Jika dirinya tidak mengambil alih tubuh ini, seharusnya pemilik tubuh ini sudah mati. Tapi ini tidak akan menghentikannya. Suhei pun merasa bahwa dirinya harus pergi dari sini secepat mungkin karena manusia itu terlihat berbahaya. Namun di saat itu Chen Fan pun melihat ke arah Suhei berada dan menyebut bahwa ada monster di atas sana. Suhei pun bertanya-tanya apakah dirinya sudah ketahuan atau belum. Manusia itu juga bilang bahwa dia adalah dewa, kultivator tingkat tinggi, atau mungkin dia adalah penangkap ular. Suhei sendiri pun dihadapkan dengan situasi yang sulit dan bingung harus bagaimana. Jika manusia itu penangkap ular, dirinya pasti akan mati. Namun Chen Fan menyebut bahwa itu hanyalah monster tingkat rendah. Itu bahkan tidak pantas untuk mendapatkan perhatian dari dewa ini. Dirinya akan fokus menyembuhkan diri sendiri, melepaskan beberapa spiritual energi. Siapa yang terpikir kalau harta tertinggi ras demon juga akan ikut bereinkarnasi bersama dirinya? Taisu Ancestral Dragon. Dia meremehkan dirinya. Suhei sendiri pun merasa bahwa dirinya bodoh. Penangkap ular ini sedang mempersiapkan sihir. Dia akan membunuh dirinya. Manusia itu pasti sadar kalau dirinya memakan babi di sini. Dia akan membunuh dirinya. Suhei sendiri merasa bahwa dirinya tidak ingin mati. Suhei pun merasa tidak bisa diam di sini saja dan menunggu ajal. Mengembalikan babi yang sudah dirinya makan itu tidak mungkin. Suhei pun bingung harus melakukan apa sekarang. Sedangkan Chen Fan sendiri sedang merapal sesuatu. Dan Chen Fan yakin bahwa di dunia ini dirinya akan menguasai dunia ini. Suhei pun tidak mempunyai pilihan lain. Melihat manusia itu lengah, dengan cepat Suhei pun memilih untuk memangsa manusia ini. Dengan cepat Suhei berhasil menelannya secara utuh. Suhei pun tidak menyangka akan berhasil melakukannya. Namun dirinya tidak bisa bersantai sekarang. Tempat ini tidak aman. Dirinya harus segera pergi. Sedangkan Chen Fan yang berada di perut Suhei pun tidak menyangka monster tingkat rendah ini berani menantang dirinya. Dan menyebut Suhei tidak sadarkan diri. Dirinya memberikan kesempatan buat Suhei kabur, tapi Suhei tidak melakukannya dan bahkan berani untuk menyerangnya.
Seketika Chen Fan pun memberikan beberapa pukulan dari dalam. Su Hei yang merasakan dampak serangan ini pun berteriak kesakitan. Su Hei pun tidak menduga manusia itu belum mati dan bisa menyerangnya dari dalam perut. Chen Fan pun terus melakukan perlawanan dari dalam dan Su Hei pun merasakan sakit yang luar biasa. Su Hei pun mencoba untuk tenang, dirinya masih punya sesuatu yaitu Demon Core. Namun di saat yang sama Chen Fan pun menemukan Demon Core-nya. Chen Fan pun mengatakan menggunakan Demon Core sebagai pelindung monster ini sedang bercanda. Su Hei pun tidak menyangka manusia ini menemukan nyawanya. Chen Fan pun seketika menghancurkan Demon Core itu dan hal ini pun berdampak kepada Su Hei hingga Su Hei mengalami luka serius. Su Hei pun terus menggeliat di tanah hingga tubuh dan mulutnya tertusuk-tusuk ranting pohon. Su Hei pun merasa bahwa dirinya akan mati hingga akhirnya Su Hei tidak bisa bergerak lagi. Su Hei pun tidak bisa menerima hal ini. Dirinya bahkan sudah mendapatkan Demon Core. Dirinya juga sudah mendapatkan kepintaran. Dirinya sangat tidak menerima hal ini. Jika dirinya tahu kalau akan terjadi begini, harusnya dirinya tidak akan datang ke sini untuk mengambil dan memakan babi. Sedangkan Chen Fan sendiri merasa walaupun monster ini sudah tidak bernapas, tapi daging ular ini bisa membuat dirinya mengembalikan energinya. Namun di saat Chen Fan makan, kuali Demon God keluar dari tubuhnya. Chen Fan pun berusaha untuk mengambilnya kembali, namun hal itu tidak bisa. Dan Demon Core yang hancur pun kini perlahan kembali seperti semula. Tiba-tiba sesuatu yang sangat terang terjadi di dalam perut Su Hei. Dan di saat kuali Demon God dan Demon Core berdekatan, memicu suatu fenomena di mana sang naga muncul. Chen Fan tidak menyangka kuali Demon God memberikan pecahannya kepada Demon Core ular ini. Chen Fan pun bertanya-tanya mengapa kuali Demon God-nya membantu monster ini. Chen Fan pun penasaran apakah ular ini sebenarnya bukan ular biasa. Chen Fan pun menilai situasinya sangat buruk dan tak berselang lama tubuh Chen Fan pun pada akhirnya tertelan sepenuhnya. Di sisi lain, Su Hei yang awalnya mati kini mulai beregenerasi tubuhnya dan luka-lukanya disembuhkan hingga pada akhirnya Su Hei pun kini terlahir kembali dengan bentuk dan tubuh yang baru. Perlahan kesadaran Su Hei pun kembali dan merasakan sakit dari bekas kejadian sebelumnya. Dan Su Hei mengingat Demon Core-nya telah hancur. Kemudian di saat yang sama, para babi yang ada di sekitar tempat itu mulai menggigit ekor dari Su Hei. Su Hei yang sadar pun segera mengangkat babi itu dan seketika berdesis dan meminta para babi berhenti untuk menggigit ekornya. Seketika para babi pun lari ketakutan. Su Hei pun merasakan sakit di ekornya dan memperhatikan ekornya yang terluka. Namun yang membuat Su Hei heran adalah dirinya masih hidup. Dirinya mengingat bahwa manusia itu telah menghancurkan Demon Core-nya. Demon Core adalah pondasi semua kultivasi monster demon. Tanpa itu bagaimana bisa dirinya lanjut berkultivasi? Su Hei pun merasa bahwa dirinya sudah hancur sekarang. Namun di saat itu Su Hei pun tersadar bagaimana dirinya bisa hidup kembali meski Demon Core-nya hancur sekarang. Su Hei pun mencoba memeriksa bagian dalam tubuhnya dan Su Hei pun dikejutkan dengan sebuah artefak yang disebut oleh Chen Fan sebagai kuali Demon God. Su Hei pun penasaran bagaimana itu berada di tempat Demon Core miliknya. Apakah itu sudah menggantikan Demon Core miliknya dan menyelamatkannya? Bukan hanya itu, bagaimana bisa dirinya melihat bagian dalam tubuhnya sekarang? Dirinya bisa melihat ke dalam dirinya dan juga sekitarnya. Mungkinkah ini Divine Sense? Su Hei pun merasa ini sangat luar biasa. Ini skill yang hanya dimiliki oleh kultivator dan sekarang dirinya memilikinya juga. Dirinya bisa melihat semuanya bahkan sambil menutup mata. Sekarang berburu makanan dan menghindari hewan ganas dan manusia akan menjadi lebih mudah. Selain itu, Su Hei juga menyadari hal lainnya, yaitu pikirannya. Rasanya seperti banyak pengetahuan masuk ke dalam pikirannya. Ini pasti metode kultivasi manusia itu. Su Hei pun menyebut bahwa ini tidak salah lagi. Kepalanya gatal, otaknya rasanya seperti tumbuh. Meski dirinya tidak tahu apa kegunaan teknik ini, pasti bisa menyembuhkan dirinya. Su Hei pun akan mencoba meniru orang itu dan menggunakan teknik ini. Dirinya ingat tentang surga dan dunia jadi papannya, semua makhluk hidup sebagai bagiannya, dan kemudian menjalankan Demon Core secara natural.
Dan seketika, kuali Demon God pun bereaksi dan memicu energi alam yang ada di sekitar Suhei, dan perlahan energi mengalir ke tubuh Suhei dan mengaktifkan healing effect. Suhei sendiri pun tidak menyangka ekornya benar-benar sembuh. Setelah beberapa sesi pengendalian napas, tubuhnya terasa penuh akan energi spiritual, seolah-olah dirinya telah mengkonsumsi tanaman spiritual. Teknik ini sudah pasti dimaksudkan untuk meningkatkan kultivasinya. Penyembuhan cuma keuntungan sampingan, namun Demon Core-nya telah hancur, jadi dirinya tidak bisa menyimpan energi spiritualnya. Mungkinkah kuali Demon God ini sudah menjadi Demon Core barunya? Ini sangat aneh bagi Suhei. Namun Suhei memilih untuk melupakan hal ini. Dirinya harus keluar dari tempat terkutuk ini. Dirinya akan mencari tempat untuk tidur selama beberapa hari dan kemudian memikirkan kultivasi. Bahkan seorang bocah pun sangat kuat. Dirinya tidak boleh memprovokasi manusia untuk kedepannya. Tapi sebelum dirinya pergi, dirinya harus makan sampai kenyang jika dirinya ingin berkultivasi. Menurut Suhei, sejak dirinya menelan film manusia dan mendapat pencerahan, pengetahuan baru terus masuk ke kepalanya dari waktu ke waktu. Setelah menelan Chen Fan, perasaan ini tumbuh hari demi hari. Dirinya tiba-tiba mengerti sistem kultivasi manusia. Ternyata Demon Beast seperti kultivator manusia, memiliki banyak tahap dalam kultivasi mereka. Peringkat Demon Beast dipisahkan menjadi Spiritual Awakening Stage, Foundation Establishment Stage, Demon Core Stage, dan Nascent Soul Stage. Dan tahapannya saat ini berada di puncak lapisan pertama, yaitu Spiritual Awakening Stage. Itu sama seperti lapisan pertama Ki Refining Stage manusia. Dalam mimpi, Suhei melihat Demon Beast yang memecah bumi dan mulai menginginkan kekuatan itu. Suhei juga ingin menjadi eksistensi seperti itu. Dan jika Suhei ingin menghindari diburu dan hidup dengan baik, Suhei harus belajar di jalur kultivasi. Sehingga saat ini Suhei mulai melakukan kultivasi. Dan beberapa hari belakangan Suhei telah terus-terusan melakukan kultivasi teknik misterius itu. Suhei mengetahui bahwa teknik ini tidak cuma menyembuhkan luka, tapi juga meningkatkan fisiknya, membersihkan tubuhnya, dan membersihkan kotoran. Tidak hanya mengeluarkan banyak kotoran, tapi juga sekali mengganti kulitnya. 1 minggu kemudian, Suhei sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Tanduk di kepala Suhei sudah tumbuh lebih besar dan sisiknya jadi lebih kuat dan lebih mengesankan. Tapi ada yang membuat Suhei heran, mengapa dirinya sangat kecil dan hanya berukuran 6 kaki. Sebelumnya, saat dirinya melepas kulit, dirinya akan tumbuh sedikit lebih besar. Suhei mengecil dari 33 kaki menjadi 6 kaki. Dan jika dibandingkan dengan seekor burung, maka akan terlihat sama. Dan hal ini pun membuat Suhei marah dan seketika memukul burung tersebut dengan ekornya. Meski tubuhnya mengecil, kecepatan dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Fleksibilitas dirinya juga meningkat. Kulit dan ototnya bisa meregang beberapa kali. Dengan sedikit usaha, dirinya seharusnya bisa menelan mangsa yang besar. Dan sekarang sudah terkonfirmasi, kualinya memang jadi Demon Core barunya. Dirinya merasa saat kualinya terisi energi spiritual, saat itulah dirinya akan mencapai kemajuan besar. Kultivasi memakan terlalu banyak energi. Kultivasi Demon Monster tidak bisa menghindari rasa lapar. Dan untuk mendapatkan kemajuan besar, dirinya masih butuh darah dan energi dalam jumlah yang sangat besar. Tekniknya membuatnya bisa menyerap energi spiritual surga dan dunia. Tapi hanya bisa menyerap energi, tidak akan cukup. Dirinya butuh banyak makanan. Hingga Suhei pun pada akhirnya menemukan mangsanya, yaitu seekor wild boar. Meskipun wild boar itu besar dan berbahaya, berdasarkan sistem kultivasi dirinya sekarang berada di puncak lapisan pertama Spiritual Awakening Stage. Dan wild boar masih belum mendapatkan kepintaran, jadi levelnya masih lebih rendah dari dirinya. Jadi selama dirinya berhati-hati, dirinya pasti akan dapat makanan yang bagus. Batu ini harusnya bisa membunuhnya. Suhei pun mendekat secara perlahan dan memperhatikan wild boar yang belum menyadari keberadaannya.
Sedikit demi sedikit Suhei pun mendekati Wildboar. Namun nyatanya Wildboar sendiri malah menunggu kedatangan Suhei untuk lebih dekat. Dan ini membuat Suhei panik saat melihatnya dari dekat. Seketika Wildboar pun mengaum dan mengejar Suhei. Suhei pun seketika berlari menjauh dari Wildboar. Suhei pun bertanya-tanya mengapa Wildboarnya terlihat sangat mengerikan. Namun di saat Suhei terus berlari, pada akhirnya Suhei menemukan jalan buntu. Suhei pun merasa bahwa dirinya tidak bisa terus berlari. Dirinya harus menyerang dengan segala kekuatannya atau dirinya bakal tamat. Dan segera Suhei melemparkan batu-batu yang sudah Suhei kumpulkan. Dan nyatanya lemparan Suhei sangat kuat hingga Wildboar pun terluka parah. Suhei sendiri pun tidak menduga bakal seperti ini, dan Wildboar mati begitu saja. Suhei pun menyebut bahwa Wildboar sangat pintar, dirinya harus melempar semua batunya. Mungkin dia pura-pura mati. Dan nyatanya Wildboar itu benar-benar sudah mati. Namun Suhei masih harus lebih memastikan bahwa dia tidak berpura-pura mati lagi. Dirinya harus mengatasinya sepenuhnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dan sekarang dirinya bisa memakannya dengan aman. Suhei pun sangat menikmati daging Wildboar karena lebih keras dari daging babi peliharaan. Ini punya rasa yang liar, namun tiba-tiba Suhei merasa ada yang salah. Dan tiba-tiba memuntahkan sesuatu. Dan Suhei pun kaget ada benda keras yang keluar dari mulutnya. Suhei pun menduga bahwa ini Demon Core. Ini bukan Wildboar biasa, ini adalah Boar Demon. Dikatakan jika Demon Core mengandung energi yang kasar dan tidak bisa dikonsumsi mentah. Kalau tidak, yang memakannya akan meledak dan mati. Jika ingin menyerapnya harus dihaluskan menjadi sebuah pil. Namun Suhei sendiri tidak tahu cara menghaluskannya menjadi pil. Di alam liar, saat Demon Beast melahap mangsa, mereka menelan tubuh bersamaan dengan Demon Core-nya. Jika menelan Demon Core mentah akan membuat mereka meledak, maka Demon Beast sudah pasti punah sejak lama. Namun kebanyakan pengetahuan di pikirannya berkaitan dengan manusia. Fisik Demon Beast seharusnya beda dengan manusia. Jadi dirinya seharusnya bisa memakannya. Dan segera Suhei pun mencoba menelan Demon Core tersebut. Namun nyatanya Demon Core ini susah ditelan, namun dengan sedikit usaha Suhei mampu menelannya. Saat di dalam perut Suhei, Suhei pun merasa panas dan Suhei menduga kuali Demon God dalam dirinya menyerap kekuatan Demon Core-nya. Dan Suhei tidak menduga kekuatan Demon Core dengan cepat memenuhi kualinya. Dan seketika proses penerobosan tahapan pun dapat Suhei rasakan. Suhei pun kini memasuki spiritual awakening stage lapisan kedua. Suhei pun sangat senang dirinya berhasil. Dirinya mencapai lapisan kedua spiritual awakening stage. Dan dua sisik ekornya berubah menjadi emas. Dan kekuatan ekornya kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suhei merasa sisik di bagian ekor sekarang sekuat besi halus. Namun tiba-tiba ada sebuah suara yang muncul di semak-semak. Suhei sendiri penasaran suara apakah itu. Dan nyatanya suara itu berasal dari seorang manusia yang berjalan di area itu. Dan hal ini membuat Suhei seketika panik. Dan untuk episode selanjutnya tunggu sekitar 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.